Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, pengantar cloud computing. Yang pertama, apakah cloud computing itu? Pertama adalah definisi cloud computing yang dalam pengertian bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Beberapa tahun terakhir ini telah menjadi hot word di dunia teknologi informasi atau TI. Cloud computing atau komputasi awan adalah komputasi berbasis internet di mana semua layanan dapat digunakan atau diakses melalui internet. Secara teknis, gabungan dari banyak server untuk menyediakan sumber daya agar dapat dimanfaatkan bersama. Sumber daya bisa berupa aplikasi, storage, data, dan lain-lain. Sebenarnya sebagian teknologi ini sudah akrab dengan kita seperti layanan email, Yahoo, Plaza, Google, Hotmail, SkyDrive, Google Doc, dan Office Web App. Fungsi dari cloud computing itu sendiri adalah untuk memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cara kerja cloud computing. Cloud computing bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login menggunakan internet agar bisa mendapatkan akses untuk dapat menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi, dan hasil akhir termasuk file yang dibuat atau diubah secara permanen disimpan pada server cloud. Kinerja dari aplikasi cloud tergantung pada kecepatan akses jaringan dan kehandalan serta kecepatan pemrosesan perangkat klien. Manfaat cloud computing. 1. Dengan sistem ini kita hanya perlu internet dan login untuk mengakses atau menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa harus melakukan instalasi. Kita bisa menyimpan dan mengolah data secara online atau virtual. Kita tidak membutuhkan banyak infrastruktur untuk menggunakan cloud computing. Yang keempat, memiliki layanan yang fleksibel, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Contoh perusahaan yang menggunakan konsep cloud computing. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing salah satunya yaitu Lazada. Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Website Lazada sudah termasuk ke dalam komputasi modern karena diproses oleh komputer. Terdapat layanan pemesanan online, user dapat memesan barang secara online melalui website tersebut dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Ini termasuk ke dalam jenis komputer modern cloud computing. Selanjutnya, jenis-jenis layanan yang ada pada cloud computing. Yang pertama ada software as a service atau SaaS, kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi milik pemberi layanan yang bekerja pada infrastruktur cloud. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diakses dari apapun perangkat lain melalui baik thin client interface seperti web browser, contohnya web-based email, atau tampilan antarmuka program. Konsumen tidak mengatur atau mengendalikan infrastruktur cloud, termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi individual, dengan kemungkinan pengecualian pada penggunaan terbatas aplikasi tertentu untuk mengatur konfigurasi. Yang kedua ada
Platform as a Service atau PaaS, kemampuan diberikan kepada konsumen untuk meluncurkan ke dalam infrastruktur cloud aplikasi-aplikasi yang dibuat atau dibutuhkan mereka, menggunakan bahasa pemrograman, libraries, layanan, dan alat bantu yang disediakan oleh penyedia jasa layanan. Konsumen tidak mengatur atau mengendalikan infrastruktur cloud, termasuk jaringan, server, sistem operasi, maupun penyimpanan, namun memiliki kendali atas aplikasi yang dimasukkannya. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Kemampuan diberikan pada konsumen untuk menentukan pengelolaan, penyimpanan, network, dan sumber komputasi fundamental lainnya, di mana konsumen dapat meluncurkan dan menjalankan sebarang perangkat lunak yang mungkin dapat termasuk sistem operasi dan aplikasi. Konsumen tidak mengatur atau mengendalikan infrastruktur cloud, namun memiliki kendali atas sistem operasi, penyimpanan, dan aplikasi yang diluncurkan, dan mungkin kendali terbatas atau komponen networking tertentu, misalnya host firewall. Yang ketiga ada pro and cons cloud computing dari sisi keamanan. Keamanan komputasi awan atau sederhananya keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan, teknologi, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan. Yang terkait ini adalah subdomain, keamanan komputer, keamanan jaringan, dan lebih luas lagi keamanan informasi. Masalah utama lainnya saat berada di cloud adalah masalah keamanan. Sebelum mengadopsi teknologi ini, kita harus tahu bahwa kita akan menyerahkan semua informasi sensitif perusahaan kita kepada penyedia layanan cloud pihak ketiga. Ini berpotensi menempatkan perusahaan kita dalam risiko besar. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita memilih penyedia layanan yang paling dapat diandalkan, yang akan menjaga informasi kita benar-benar aman. Menyimpan informasi di cloud dapat membuat perusahaan kita rentan terhadap serangan dan ancaman hack eksternal. Seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun di internet yang benar-benar aman dan karenanya selalu ada kemungkinan untuk menyembunyikan data sensitif. Yang terakhir yaitu bagaimana cara registrasi, aktivasi layanan cloud. Saya memberikan contoh yaitu aktivasi layanan Microsoft Azure. Syarat yang diperlukan yaitu 1. Kartu kredit yang masih berlaku. Yang kedua, nomor HP aktif. Yang ketiga, akun Microsoft Live atau Skype. Bisa dibuat sekalian mendaftar akun Azure. Proses registrasi Microsoft Azure. Yang pertama, kunjungi link pendaftaran. Kemudian klik tombol Start Free. Yang kedua, kita akan menuju ke halaman login akun Microsoft. Silakan login ke akun Microsoft atau buat akun jika belum ada. Yang ketiga, setelah login akun Microsoft, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman Azure free akun Sync Up. Silakan isi data diri di sana. Yang keempat, pada bagian Identity Verification by Phone, silakan isi nomor telepon atau HP. Setelah itu tekan text me. Nanti kita akan mendapatkan pesan SMS yang berisi nomor verifikasi. Yang kelima, isikan data kartu kredit yang akan Anda gunakan pada bagian Identity Verification by Card. Yang keenam, melanjutkan ke bagian agreement sampai selesai. Setelah itu berhasil mendaftar, setelah itu kita mendapatkan halaman, yaitu you are ready to start with Azure. Klik tombol go to portal. Dan yang terakhir yaitu tampilan halaman portal dari Microsoft Azure. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari referensi isi dari presentasi saya. Sekian presentasi tugas besar 1 pengantar cloud computing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.